Istri zaman dahulu di mana kitab ini ditulis ditinggalkan oleh suami, sedihnya itu minta ampun. Sekarang tambah jalan-jalan nggak pulang-pulang. Tidak punya hak apapun atas istri. Tidak boleh dia kemudian yang hanya diperbolehkan bagi suami adalah apa? Kebaikan semata bagi istrinya. Ini kan nikmatnya istri. Makanya mahasiswi itu kalau punya suami, suaminya itu bisa ngaji, surga sudah. Betul surga. Surga betul. Nggak perlu ngomong, Dek, kayaknya capek tangannya. Sudah, saya carikan pembantu. Nggak perlu minta, karena tahu suami yang ngaji itu tahu bahwa itu kewajiban suami. Tapi kalau urusan HKI, apa? Mengelabui. Ini nanti kalau divideokan bermasalah ini nanti. Ya, maksudnya yang di sini itu mengelabui. Jadi banyak orang lah yang tidak menyampaikan itu. Kayak istri saya itu kalau tidak ada yang masak itu ngomong ke saya, ini bagaimana nih? Kita nggak punya pembantu yang masak. Oh ya sudah, saya nyari. Saya nggak nyari. Kalau saya dapat saya cari. Ayo nyari bersama-sama. Jadi kita tidak punya hak apapun kecuali mengarahkan kebaikan seorang istri. Ketika seorang istri tidak bisa berlaku baik, maka kita baru boleh melakukan konsekuensi kepada istri. Itu artinya illa ayyatina bi fahisatin aw nusuzin mubayyinatin ay zahiratin. Kalau istri seseorang itu secara jelas dan nyata melakukan pembangkangan secara nyata, zahiratin bi an zaharat amaratuhu, nampak, tanda-tandanya nampak. Misalkan, tapi harus jelas ini. Kadang kalau disuruh buatkan kopi nggak mau, wah ini membangkang misalkan. Ya, belum tentu. Ada istri disuruh nemenin tidur suami, misalkan nggak mau, dianggap membangkang. Ya belum tentu. Jadi harus dilihat dulu konteksnya. Kalau ada seorang istri membangkang perintah suami secara jelas dan nyata, fa in fa'alna bi an azharna an-nusus, memang betul-betul membangkang nyata. Iya, saya nantang. Gimana? Mau sampean apa? Mau cerai kah? Itu baru. Tapi kalau anak istri, Dek, buatkan kopi, Dek, sebentar ya, capek sekali. Wah, membangkang ini. Nggak boleh. Ayo, Dek, sekarang malam Jumat. Wah, enggak. Gitu. Jangan sekarang misalkan. Ya nggak membangkang juga. Jangan kemudian di teksnya itu diperkosa. Apa-apa sedikit-sedikit membangkang itu ya nggak boleh. Fahjuruhunna fil madhaji'i, maka kemudian apa? Fahjuruhunna fil madhaji'i, jangan diajak tidur bersama. Ini yang disebut pisah ranjang. Tidak seranjang, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya romantika, rumah tangga begitu itu. I'taziluhunna fil firasi watruku mudaja'atahunna bin naum ma'ahunna. Tidak tidur bersama. Tidur sendirian, pisah kamar, pisah apa. Wa al hajrula fayatalahu li annahu li hajati salahiha. Kemudian batasan untuk meninggalkan istri tidak satu ranjang dengan istri, tidak ada. Tidak ada ketentuan batasan, harus 1 bulan, 2 bulan, nggak ada. Karena tergantung terhadap baik atau buruknya istri kita. Lalu kalau sekarang istri sekarang tambah senang, begitu kan? Orang-orang itu kalau malah diceritakan kadang, saya sudah nggak pernah tidur seranjang dengan istri saya, dengan suami saya. Saya sering mendapat cerita-cerita begitu. Itu pintu masuk untuk setan datang dalam banyak sekali cara. Makanya jangan sampai terbiasa menyebar aib terutama rumah tangga kepada orang luar. Nggak boleh sebar. Sekarang kan nggak zamannya orang podcast begitu itu yang diaib, yang dibongkar itu begitu. Usia berapa tahun kehilangan keperawanan, berapa kali dalam semalam dengan suami, bagaimana gaya-gayanya, begitu semuanya. Itu pintu masuk, pintu masuk untuk apa? Muncul setan berikutnya.
Sedangkan al-hajru, meninggalkan istri, itu tidak boleh, tidak ada batasannya, karena tergantung terhadap sejauh mana istri itu bisa baik atau tidak baik. Wa matasaluhan fala hajra inda ba'd ulama, tapi sebagian menurut ulama ghayatul hajri syahrun, harus ada batasannya. Saya lebih suka harus ada batasan. Kita meninggalkan istri kita, kalian jengkel nih, nanti kalau kalian sudah menikah jengkel dengan istri kalian, jangan ditinggal tanpa ada batas, bahaya. Kalau dulu istri zaman dahulu di mana kitab ini ditulis ditinggalkan oleh suami, sedihnya itu minta ampun. Sekarang tambah jalan-jalan nggak pulang-pulang, tambah jalan-jalan. Jangan sampai kemudian Jangan sampai kemudian ditinggalkan. 1 bulan mungkin tidak bertegur sapa, satu kamar tapi berbeda ranjang misalkan, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai lebih dari 1 bulan. Karena lebih dari 1 bulan, perempuan ini akan mencari kepada dada mana yang dia bisa bersandar untuk menumpahkan air matanya. Kalau ketemunya macam-macam musang berbulu domba, dimakan, rusak rumah tangga kalian. Niatnya ini, al-hajru itu kan diniatkan, dimaksudkan untuk agar rumah tangga menjadi baik. Tetapi kalau terlalu lama, kalau kita mengikuti pendapat di sini yang tidak ada ketentuan batasan untuk meninggalkan istri, tidak diajak melakukan hubungan seksual lagi, ini bahaya. 1 bulan, oh ya sudahlah. Ketemu orang di pasar, ketemu orang di warung, ketemu orang di mall, ketemu orang di tengah jalan, sama-sama setan itu masuk. Cepat sekali. Orang kalau sudah rumah tangga itu cepat sekali untuk kemudian melakukan hal-hal yang semacam itu kalau tidak bisa dikendalikan. Makanya wa inda ba'dil ulama ghayatul hajri syahrun. Saya lebih sepakat yang ini. Maksimal itu 1 bulan. Lebih dari itu bahaya. Lebih dari itu bahaya sekali. Perempuan itu tipenya adalah apa? Dia harus didengarkan. Laki-laki bukan tipe mendengarkan. Dia harus mendengarkan. Dia akan ketemu dengan orang yang mendengarkan. Wah, cocok ini, peduli segala macam. Akhirnya ketemuan bareng di kafe, ngobrol. Enggak hanya curhat saja. Setelah itu kemudian makan bareng. Enggak hanya makan bareng saja, karena masalahnya mau selesai. Setelah makan bareng kemudian jalan-jalan berdua. Jalan-jalan berdua, lama-kelamaan, kemalaman, nginep berdua. Nginep satu hotel, beda ranjang. Iya, pertama kali begitu. Lama-kelamaan, kulit ketemu kulit, rambut ketemu rambut. Selesailah hidup kalian. Tinggal penyesalan. Maka harus ada batasan. Berapa? 1 bulan. Sudah maksimal 1 bulan. Baik tidak baik baru dievaluasi lagi. Jangan sampai kemudian setahun misalkan rumah tangga kalian dihajur terus begitu itu. Kesenangan istri kalian, istri kalian juga belum tentu baik. Sama dengan kalian belum tentu baik. Itu bahayanya apa? Kalau tidak ada ketentuan tentang pembatasan. Wallahu a'lam.